Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan hati kita sebagai umat Islam, yaitu tentang pentingnya memiliki karakter Islam. Di zaman yang serba cepat ini, dengan berbagai tantangan dan pengaruh di sekitar kita, memiliki akhlak yang baik dan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam adalah kunci untuk hidup yang penuh dengan makna. Karakter Islami bukan hanya sekedar tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang siapa kita sebagai individu muslim. Ini mencakup kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan sikap saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dari ayat Al-Quran tadi jelas bahwa tujuan daripada diturunkannya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan contoh akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Dengan karakter yang baik, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana karakter Islam dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita dan lingkungan sekitar. Karakter adalah sekumpulan sifat, perilaku, dan nilai yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter itu mencerminkan kepribadian dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Karakter itu sendiri didapat dari pengalaman dan juga pendidikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengenal 3 istilah karakter yang sering diucapkan dalam masyarakat. Yang pertama adalah adab atau budi pekerti, yang kedua adalah norma, dan yang ketiga adalah akhlak. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama sebenarnya secara umum, yaitu sikap atau perilaku yang tercermin dari ucapan, cara berpikir, dan seseorang yang nilai kebenaran yang menjadi ciri khas seseorang. Nah, tetapi dari ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan pada sistem nilai, di mana adab atau budi pekerti nilai kebenarannya itu adalah logis atau otak. Jadi kalau sesuatu perilaku itu baik menurut logis, menurut otak, maka itu disebut dengan budi pekerti. Sebagai contoh adalah bagaimana kehidupan orang-orang non-muslim seperti di Finlandia ataupun di Jepang, yang mereka memiliki kedisiplinan yang baik. Kemudian dalam sistem pendidikan yang baik, kemudian bagaimana mereka memperlakukan alam juga dengan baik, memperlakukan tamu juga dengan baik. Itu merupakan bagian dari budi pekerti. Budaya antrinya yang sangat hebat, kemudian motivasi mereka yang sangat bagus, itu merupakan bagian dari budi pekerti. Mereka lakukan itu karena mereka berpikir bahwa itu hal yang baik, dan itu merupakan nilai kebenarannya itu adalah logis atau otak. Kemudian yang kedua adalah norma. Norma adalah sikap yang tercermin dari ucapan, tindakan, ataupun cara berpikir seseorang yang nilai kebenarannya adalah lingkungan atau aturan lingkungan atau budaya di suatu daerah. Sebagai contoh, kita mengambil budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Baduy, umpamanya Baduy dalam. Di Baduy dalam, mereka mempunyai kebiasaan dengan berpakaian warna putih, ya, ciri khas mereka putih, tidak ada warna lain. Dan pakaian mereka tidak dijahit, itu adalah ciri khas. Dan itu merupakan aturan yang berlaku di daerah mereka. Apabila hal itu dilakukan di luar, maka itu menjadi sesuatu hal yang aneh. Atau sebagai contoh adalah budaya di Tanah Toraja, di mana di Tanah Toraja ada sebuah kebiasaan mereka
memberikan baju kepada orang yang sudah meninggal dalam waktu-waktu tertentu. Ini adalah budaya di mereka, dan yang mengikatnya adalah aturan lingkungan mereka atau budaya atau kebiasaan di lingkungan mereka. Dan kebiasaan di suatu daerah itu yang menjadi budaya mereka tidak langsung bisa diterima di daerah lain. Nah, itulah yang disebut dengan hormat. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia memiliki banyak budaya, kita wajib menghormati dan menghargai budaya orang lain. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah sikap ataupun perilaku yang tercermin dari ucapan atau tindakan seseorang ataupun cara berpikir seseorang yang nilai kebenarannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Itulah yang membedakan dari adab norma, bahwa akhlak itu nilai kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi seorang muslim ketika dia berperilaku yang baik, dia berucap yang baik, menjaga lingkungan dengan baik, maka harus atas dasar niat karena Allah. Artinya apa yang dia lakukan itu harus bersadarkan pada aturan Al-Quran dan hadis, agar itu menjadi nilainya akhlak. Nilai dari akhlak itu bukan hanya nilai baik secara manusiawi, nilai baik secara kehidupan sosial, tetapi juga memiliki nilai yang baik secara horizontal, yaitu kepada Allah, di mana dengan melakukannya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kelebihan dari akhlak itu sendiri, ya. Kemudian bagaimanakah seorang muslim agar memiliki akhlak yang baik? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Iza salahat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam diri seorang manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila sehat segumpal darah itu, maka sehatlah seluruh badannya. Apabila sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Ala wahya qalb. Ingat, dan itu adalah hati. Jadi kunci kebersihan daripada kunci kebaikan dalam berperilaku adalah hati. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita selalu mengingat Allah, maka perilaku kita juga akan baik. Lalu bagaimana caranya agar hati kita menjadi baik? Maka ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah zikrullah, yaitu dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat bahwa kita itu sedang diawasi oleh Allah, maka kita akan selalu berhati-hati dalam berucap, bertingkah, dan berperilaku. Dengan mengingat Allah, kita juga akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Kita akan selalu merasa bahwa kita sedang diawasi. Kemudian yang kedua adalah dengan menjauhi atau melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh terbesar pada manusia. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa insanu kal an'am balham adol, bahwa manusia itu adalah seperti hewan, bahkan lebih sesat. Artinya manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena hawa nafsu mereka lebih kuat daripada hati mereka. Nah, salah satunya untuk bisa melawan hawa nafsu yaitu dengan selalu mengingat Allah. Dan salah satu untuk membersihkan hati adalah dengan melawan hawa nafsu itu sendiri. Karena seorang ulama pernah mengatakan bahwa an-nafsu amarukum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkanmu untuk melakukan kejahatan. Jadi selalu memanage emosi adalah kunci agar kita bisa berperilaku dengan baik, tidak merugikan orang lain, dan selalu menjaga keharmonisan dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah zikrul maut, adalah mengingat dengan kematian. Mengingat kematian akan membersihkan hati kita dan memperbaiki akhlak kita. Kenapa? Karena apabila kita mengingat akan kematian, maka kita akan selalu waspada, akan selalu berhati-hati, karena
Apa yang kita lakukan itu dicatat dan menjadi catatan di hadapan Allah. Dan jika kita mengingat bahwa kematian bisa datang kapan aja, maka kita akan selalu berhati-hati. Kita tidak mau kita mati dalam keadaan su'ul, dalam keadaan su'ul amal atau jelek, dalam keadaan jelek, berperilaku jelek. Nah, karena itu kita akan selalu berharap bahwa kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dengan mengingat kematian, hati kita akan selalu bersih dan kita akan selalu berhati-hati dalam setiap perilaku kita. Kemudian, pentingnya memiliki karakter Islam dalam diri. Yang pertama adalah menjadi teladan bagi orang lain. Karakter yang baik dan membuat seorang menjadi teladan baik bagi orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Menjadi teladan yang baik adalah tanggung jawab setiap muslim, dan hal ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari hadis dan dari kedua hadis tadi jelas bahwa sesungguhnya akhlak merupakan tujuan utama Nabi diutus, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak yaitu bagaimana kita berakhlak, yaitu hubungannya dengan manusia, dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua hal itu maka kita akan menjadi muslim yang sempurna, karena ajaran Islam adalah ajaran untuk yang menjaga semua alam ini, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya seorang muslim ketika berakhlak maka dia harus menjaga alam ini dengan baik. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi dan di lautan adalah dikarenakan oleh manusia. Itu artinya bahwa manusia harus punya perilaku ataupun sikap yang baik terhadap alam, manusia, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang harmonis. Karakter Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan mencintai sesama. Allah berfirman, dan bangunlah dan bergaulah dengan mereka secara patut. Dengan memiliki karakter yang baik, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Nah, ini merupakan sebuah karakter yang mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati, mencintai sesama. Jadi, akhlak itu bukan hanya mengajarkan kita untuk baik kepada Allah, tetapi juga baik kepada hubungan kita kepada manusia, menghargai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu Allah telah menciptakan umat Islam sebagai wasaton, sebagai umat pertengahan, artinya umat yang terbaik. Artinya manusia harus bisa menghargai satu sama lain. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah bermaksud pergi ke masjid, dan setiap kali dia melewati sebuah jalan, dia selalu diludahi oleh seseorang, dan hal ini berjalan beberapa hari terus menerus, selalu seperti itu, hingga suatu saat beliau heran karena orang yang meludahi dia tidak ada di jalan, tidak ada. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, kemana orang itu? Dan para sahabat menjawab bahwa orang itu sedang sakit. Rasulullah tidak ada dendam kepada mereka, tetapi kepada dia tetap dia datang untuk menjenguknya. Dan ketika dia datang untuk menjenguknya, orang itu kaget. Ternyata Rasulullah adalah manusia yang sempurna, yang dengan perilaku yang jelek saja dia tidak membalas dengan kejelekan, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Itulah cerminan seorang muslim. Jadi selalu berpikir positif dan berakhlak dengan baik. Itu adalah tuntunan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan Rasulullah SAW adalah sebagai sosok teladan yang menjadi contoh ataupun menjadi teladan buat akhlak kita sebagai seorang muslim.
Kemudian yang ketiga adalah mendapat ridho dari Allah. Karakter yang baik adalah bentuk ibadah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dan dengan berakhlak baik, kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Itulah yang disebut dengan kelebihan dari akhlak. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan ataupun berperilaku yang baik hanya berdasarkan prinsip bahwa kita harus berbuat baik, itu tidak akan menjadi ibadah. Tapi ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau berakhlak yang baik, maka harus didasarkan atas bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah agar apa yang kita lakukan adalah menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan kita mendapatkan kebaikan secara manusia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan karakter Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu karakter utama dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita selalu jujur dalam ucapan dan tindakan, baik dalam perkataan, pekerjaan maupun interaksi sosial. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Atha bin Qais masuk Islam, Rasulullah mengungkapkan bahwa beliau sangat menyukai dua karakter dari sahabatnya itu. Yang pertama adalah dia bisa meredam hawa nafsu, dan yang kedua adalah dia bisa tidak tergesa-gesa ketika dia melakukan sesuatu. Artinya dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Seorang muslim, amarah sekali lagi merupakan salah satu musuh terbesar manusia. Ketika dia tidak bisa mengendalikannya, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Karena itu Islam sangat menuntut agar umat Islam bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Artinya seorang muslim harus memiliki tanggung jawab atau berpikir yang positif ketika akan melakukan sesuatu. Harus memiliki pertimbangan yang matang. Harus ketika melakukan hal-hal agar jangan sampai perilaku kita itu merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Yang kedua adalah sikap sabar. Kesabaran adalah karakter penting yang diajarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam menghadapi tantangan hidup, mari kita latih diri kita untuk bersabar dan tidak mudah untuk berputus asa. Bersabar merupakan bagian penting dari sebuah sikap muslim yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang Islam. Kemudian empati atau kepedulian. Merasa peduli terhadap sesama adalah bagian dari karakter Islam. Ingat bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, maka umat Islam harus menunjukkan itu, bahwa umat Islam harus menunjukkan kasih sayang, harus menunjukkan perhatian, kepedulian terhadap sesama. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Itu hadis dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana pentingnya kita menjaga silaturahmi, menjaga keutuhan dalam bermasyarakat atau bersosial. Kesimpulannya adalah saudara-saudaraku sekalian memiliki karakter Islam yang baik dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban setiap muslim. Dengan karakter yang baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.